Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit mempraktikkan bagaimana cara melakukan prediksi atau forecasting untuk data time series di RapidMiner Studio. Nah, sebelumnya saya sudah download data COVID-19 ya, bisa diakses di COVID-19 QID, juga bisa di Kawal COVID-19 ID ya. Banyak database COVID-19 di Indonesia yang saya gunakan untuk melakukan forecasting time series. Nah, sebelumnya saya sudah sediakan datanya ya. Kita akan mulai melakukan pre-processing data dari data mentah yang kita akan ubah menjadi data time series sehingga sudah bisa diolah dengan algoritma dalam RapidMiner. Ya, cara melakukan pembacaan data ya menggunakan operator read Excel. Nah, terus import configuration wizard, cari lokasi dari filenya. Nah, ini kasus harian. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya data yang telah saya ubah sebelumnya. Ya, ini merupakan data awal ya. Kenapa disebut forecasting atau time series? Karena memiliki waktu ya, dimensi waktu. Ya, dimensi waktunya ya seperti ini, date ya. Ada tanggal berapa ya. Setiap tanggal 12 Indonesia melakukan update data harian COVID-19. Ya, datanya mulai Maret tanggal 2 sampai dengan Mei ya, tanggal 14 ya. Jadi data hari ini tanggal 15 belum ada ya. Nanti kita akan tunggu sekitar jam 5 sore atau setengah 6 itu sudah dirilis oleh BNPB. Ya, nanti kita akan coba bandingkan kira-kira errornya sampai berapa persen. Nah, untuk datanya sendiri ya, awalnya datanya seperti ini ya, masih data mentah. Ya, ada kasus baru, ada sembuh baru ya, ada meninggal, ada kasus kumulatif ya dari kasus baru. Di sini pada tanggal 3, 4, 5, 7 itu 0 kasus ya. Jadi tidak ada kasus yang terjadi, dan pada tanggal 12 juga 0 kasus di seluruh Indonesia. Nah, sehingga kita perlu merubah data tersebut sehingga dapat diolah. Nah, caranya adalah ya, saya melakukan pre-processing data ya. Ini data yang tadi ya, data mentah saya salin. Kebetulan saya hanya mengambil data kasus baru. Jadi pertumbuhan kasus yang menjadi fokus pada percobaan kali ini. Nah, ini ya, pertambahan kasus baru mulai tanggal 2 tadi sampai dengan 14 Mei. Nah, kemudian ya di forecasting ada teknik yang unik ya, yaitu dengan membalikkan data. Ya, awalnya data dari tanggal 2 sampai tanggal 14 itu dibalik dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 2 ya. Jadi awalnya A to Z ya dibalik menjadi Z to A. Ya, sehingga data yang paling atas ya, yang paling atas di data ini yaitu data paling bawah di proses data sebelum diolah atau di pre-processing. Nah, jadi ini data 14 Mei ya. Kemudian setelah itu kita melakukan perubahan data univariat ke multivariat ya, dengan cara melakukan dimensi atau windowing ya. Yang saya gunakan di praktek kali ini yaitu menggunakan dua windowing atau dua dimensi, yaitu xt-1 dengan xt-2 ya. Sebelumnya xt ini ya sebagai data proses membalik data tadi ya. Ini akan kita jadikan targetnya atau labelnya atau kelasnya ya dalam prediksi atau forecasting nanti. Nah, kemudian xt-1 adalah data sebelum
data awal atau data tertinggi ya. Jadi data kedua setelah diurutkan ya. Jadi X-1 itu data kedua di XT ya. Simpelnya seperti itu ya. Ya, kemudian X-2 ya, data ketiga di XT ya. Jadi akan kelihatan matriksnya ya. Jadi 484 484 484. Jadi terjadi matriks yang seragam ya, 233 233 387 387 ya. Ini proses merubah data dari univariat ke multivariat. Kemudian saya sediakan data yang akan diprediksi ya. Dengan cara ya, saya akan memprediksi tanggal 15 Mei ya, tanggal 15 Mei yang akan saya prediksi nanti ya. Kenapa saya tanda tanya? Karena data tersebut yang akan kita cari nanti ya. Data tersebut akan kita cari dan kita olah nanti, sehingga saya pakai tanda tanya. Ini merupakan data yang akan kita prediksi nanti ya. Yang nanti kita akan lihat dengan informasi sebentar pada pukul 5 apakah hasil prediksi kita melenceng jauh atau sedikit dekat dari hasil prediksi. Oke, setelah kita sediakan datanya, nah kita akan mulai mengolah data tersebut ya. Nah, karena ini data training yang akan kita olah nanti, nah kita harus memblok data tersebut ya, sampai di sini ya, karena data lainnya akan kita buang. Nah, karena proses urutnya hanya sampai dipengaruhi oleh XT-1 dan XT-2, jadi data sebelumnya itu berkurang dari data awal. Nah, itu merupakan proses pre-processing ya, dengan rumus time series. Nanti bisa dibaca di beberapa jurnal internasional. Nah, cara pre-processing data untuk forecasting. Nah, next, XT itu akan menjadi label ya, yang akan kita prediksi nanti ya. Nah, sudah. Nah, yang algoritma yang saya gunakan pada kali ini yaitu parameter genetic algorithm ya, untuk optimasi atau mengoptimalkan parameter dalam neural network. Ya, operatornya ini ya, optimize parameter of evolutioner. Ya, bisa kita search saja parameter ya, maka akan muncul semua parameter di menu operator. Nah, klik 2 kali di parameter, kita akan menggunakan cross validation atau X validasi atau 10 validation ya. Ya, cross validation ini merupakan validasi yang lumayan ya, yang terbaik dalam kategorinya ya, karena dia mengulang sebanyak 10 kali atau kan oleh sebab itu dia dikenal sebagai 10-fold validation ya, jadi dia mengulang sebanyak 10 kali validasi ya. Sebagai contoh misalnya 90 training 10 testing, 80 training 20 testing, 70 training 30 testing, 60 training ya 40 testing ya, sampai dengan 10 training 90%-nya datanya testing ya. Seperti itulah penjelasannya. Nah, setelah itu klik 2 kali di cross validation. Kita akan menggunakan algoritma neural network ya, karena parameter GA yang kita taruh di awal tadi itu akan mengoptimasi parameter dalam neural net. Oke, kita sambungkan dulu. Kita menggunakan scoring apply model ya. Apply model. Nah, terus kita akan menguji performance-nya.
Oke. Ya, jika sudah, nah kita kembali ke awal tadi ya. Nah, kita akan melakukan settingan di optimize parameternya. Nah, kita akan melakukan optimize di parameter sini ya. Kita klik ya, edit parameter setting. Kita pilih neural net. Ya, parameter yang kita akan mainkan ya adalah 3 parameter, yaitu training cycle. Nah, kalau di MATLAB itu namanya epoch ya, pembelajaran cycle ya, terus berputar, dipelajari terus ada learning rate, terus yang terakhir ada momentum. Nah, kita setting default saja ya, tanpa perlu kita otak-atik ya, langsung oke. Nah, terus pada neural net sebenarnya bisa kita setting berapa hidden layernya ya. Kita bisa otak-atik sehingga kita akan temukan formulasi yang pas dengan tingkat error yang rendah. Ya, untuk hari ini ya kita coba defaultkan saja ya, tanpa perlu kita edit-edit. Oke, sudah jadi desainnya ya. Coba kita jalankan. Nah, karena parameter GA melakukan uji terhadap atau peningkatan atau optimasi terhadap neural network, jadi prosesnya sedikit lama ya. Oke, sudah keluar. RMSE-nya sekitar 71,788 ya. Kalau dipikir-pikir memang RMSE-nya lumayan besar ya, karena banyak pengaruhnya. Yang pertama, datanya lumayan sedikit ya, masih 69 record data ya, karena neural network susah untuk data-data yang sedikit ya, paling ampuh atau paling kuat untuk data-data yang lumayan banyak atau yang besar lah. Untuk data-data yang besar ya sekitar ribuan ya atau jutaan ya. Nah, sehingga pembelajarannya menjadi lebih akurat. Oke, telah muncul RMSE-nya ya, 71,788 errornya ya. Tidak akan kita oprek-oprek lagi ya, kita pakai yang itu saja. Oke, sekarang kita akan mencoba memprediksi untuk tanggal 15 Mei ya, atau hari ini. Kita akan mencoba memprediksi tanggal 15 Mei dengan data yang tadi. Ya, read Excel. Oke, caranya sama ya. Import configuration wizard-nya. Ya, datanya saya simpan di D. Oke. Nah, ini datanya ya. Data yang akan kita prediksi ya di tanggal 15 ya. Ini saya kasih tanda tanya. Ya, ini menjadi testing. Oke, kita ubah, kita seragamkan. Nah, kita ganti label atributnya. Ya, terus kita akan konekkan di apply model. Ya, seperti ini. Oke, sudah. Tinggal kita jalankan. Nah, ini proses optimize parameternya sedang berjalan ya, bisa kita cek di sini.
ya. Makin kita membesarkan training cycle-nya, ya, makin lama proses optimize parameternya. Nah, karena pembelajaran training cycle-nya apabila kita buat 10 juta atau 1000 atau 100 juta mungkin, ya. Jadi proses optimize-nya di RapidMiner menjadi lebih lama lagi. Nah, oke, errornya meningkat sedikit, ya, dari tadi 71. Nah, kita akan lihat hasil prediksinya. Nah, sebelumnya kita hubungkan modelnya, examnya, pair, kemudian kita hubungkan parameternya, restnya, ya. Oke, ya, kita play lagi, ya, agar supaya hasil prediksi kita akan muncul. Ya, coba kita tunggu lagi. Oke, sudah muncul, ya. Ini arsitektur neural net yang terbentuk. Ya, sebenarnya ini bisa kita mainkan, ya. Karena default, jadi dia memilih 3 hidden layer, ya, dan 1 bias atau bias. Biasnya 1, 2, ya. Nah, ini kita bisa perbanyak, ya. Misalnya kita bikin 5, ya, atau 6, ya. Ya, bisa. Ya, tergantung data masukan juga. Oke, kita akan cek hasil prediksi kita untuk besok. Kita klik kanan, terus ya, tunggu, ya, ternyata masih ada yang belum dikoneksikan. Oke, res parameter exam per mode. Oke, sudah semuanya. Nah, kita ulang lagi, ya. Nah, karena ada satu yang lupa kita koneksikan. Oke, nah ini deskripsinya, improve-nya, ya. Oke, kita akan cek prediksi untuk besok, ya. Oke, mudah-mudahan sudah muncul. Nah, ini, ya, sudah muncul hasil prediksi, ya, untuk besok. Nah, ternyata besok itu, ya, hari ini, ya, mohon maaf, hari ini, ya, tanggal 15 Mei 2020 itu akan berhasil diprediksi oleh RapidMiner, ya, menggunakan parameter atau optimasi parameter neural network menggunakan genetic algorithm. Itu hasilnya 336 kasus, ya. Jadi kita akan lihat hasilnya sebentar, ya, apa melenceng tinggi atau melenceng rendah dari data sebenarnya. Nah, yang jelas prediksinya itu 336, ya, data kasus baru yang akan bertambah di Indonesia. Nah, di sini juga kita bisa melihat, ya, grafiknya, ya, atau seriesnya terhadap prediksi, ya. Nah, ini yang warna merah, ya, itu XT-nya.
ya. Ya, ini warna merah itu prediksinya, datanya ya, datanya. Prediksinya warna merah ya. Nah, jadi ini dimensi-dimensi yang bisa kita mainkan ya, kita bisa lihat seriesnya. Ya, ini prediksi dengan ST ya. Jadi secara grafik memang datanya berbawaan ya. Jadi dalam satu garis ya ada satu line yang ada beberapa yang melenceng yang tinggi ya. Ya, bisa kita lihat ya. Atau yang tidak berhasil diprediksi oleh neural network ya. Ya, karena pengaruh di data tadi ya. Data yang sedikit, yang 69 record data itu rasanya belum cukup untuk melakukan penelitian. Ya, tapi secara proses ya saya ajarkan bagaimana melakukan prediksi menggunakan parameter GA ya untuk optimasi algoritma neural net. Nah, untuk data forecasting ya saya kasih contoh COVID-19. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.